Hai guys, selamat datang di Alur Film India. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Maha Samudram. Film ini menceritakan tentang dua sahabat yang bernama Arjun dan Vijay. Dan Vijay ini pun seorang pemuda yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi namun gagal. Sedangkan Arjun seorang pengangguran yang selalu ngabisin duit bokapnya. Vijay ini juga bisa disebut Mokondo karena ia selalu manfaatin pacarnya yang bernama Mahalakshmi. Suatu ketika Vijay pun terlibat dalam masalah besar. Lalu ia pun diminta untuk kabur oleh paman cucu. Dan saat Vijay akan pergi, Arjun pun meminta sahabatnya ini untuk pergi dengan Maha kekasihnya. Namun Vijay pergi begitu saja tanpa mengetahui jika Maha yang sedang mengandung anaknya. Tak tega dengan kekasih sahabatnya, Arjun pun bertekad merawat Maha dan anak yang sedang dikandungnya. Bagaimanakah akhir cerita film ini? Gak pakai lama, yuk kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan Vijay yang sedang diperiksa di kantor polisi. Ia pun sedang melakukan tes untuk masuk ke anggotaan polisi. Dan di luar kantor terlihat Arjun yang sedang menunggu sahabatnya itu. Setelah selesai, mereka pun pergi menongkrong di warkop untuk berbincang. Namun ketika lagi santai, tiba-tiba motor Arjun ini pun ditabrak sebuah mobil. Melihat itu, Arjun pun langsung mendatangi si pemilik mobil. Dengan lembut, dia meminta si Kribo untuk bertanggung jawab. Namun si Kribo ini malah mendorongnya. Seketika Arjun pun menjadi geram dan ingin menghajarnya. Namun Vijay pun langsung melerai mereka dan berusaha menenangkan Arjun. Kemudian para preman itu pun pergi begitu saja. Sedangkan Arjun kemudian dia diajak pergi oleh sahabatnya. Namun Arjun menyuruh sahabatnya itu untuk pergi duluan karena dia masih ada urusan. Namun ternyata Arjun masih tak terima dengan perbuatan para preman tadi. Kemudian pergi mencari mereka dan akhirnya menemukan di jembatan penyeberangan. Dan ini yang terjadi, cuy. Tiba-tiba ada yang menendang preman itu dari belakang, yang ternyata itu adalah sahabatnya si Vijay. Arjun pun bertanya, "Kenapa kau kembali?" Yang lalu dijawab, "Aku tahu siapa engkau yang takkan pernah membiarkan mereka begitu saja." Lalu ikut menghajar mereka. Di tempat lain, terlihat bos gangster ini yang bernama Danunjay. Ia pun sedang dalam keadaan yang marah, yang lalu menusuk pria yang ada di hadapannya karena telah berani menjalankan bisnis di wilayahnya. Sedangkan pria ini bernama Babji, dia adalah kakaknya Danunjay. Mereka pun sama-sama menjalankan bisnis ilegalnya di kota itu. Namun karena si Babji mempunyai kecacatan tubuh, jadi si Danunjay lah yang menjadi bosnya. Ia pun bos gangster yang paling ditakuti di kota itu. Si Danunjay pun selalu merendahkan kakaknya karena ia cacat. Karena sering mendengar hinaan dari adiknya itu, si Babji ini pun menjadi dendam karena selalu direndahkan. Sedangkan di tempat lain terlihat Vijay mengendap-endap seperti seorang maling, lalu masuk ke dalam rumah dan tersenyum melihat sesuatu lalu mendekati seorang gadis yakni pacarnya yaitu Mahalakshmi. Vijay kesana pun berniat meminta uang kepada Maha, namun kekasihnya ini pun kesal karena si Vijay sudah lama tak ada kabar. Vijay pun berusaha merayunya dan menciumnya agar Maha ini memberinya uang, yang lalu Maha berjalan mendekati lemari untuk mengambil uang dari dalam tasnya. Seketika si Vijay pun sangat senang dan langsung menyanjung kekasihnya itu. Emang dasar si Vijay Mokondo. Namun Maha tetap senang memberikan uangnya kepada Vijay. Dan setelah mendapatkan kemauannya, Vijay pun pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu keesokan harinya, Maha pun mendatangi rumah Vijay. Yang lalu Maha pun berkata, jika ia akan dijodohkan oleh ayahnya dan meminta Vijay untuk segera melamarnya. Namun Vijay tidak mau, karena sekarang ia belum siap menikah. Bahkan ia pun tidak punya uang. Mendengar jawaban Vijay, Maha pun mengambil tasnya sembari berkata, "Aku kan masih bekerja." Lalu meletakkan uang dan handphone baru sembari pergi. Melihat itu Vijay pun langsung kesenangan. Melihat kekasihnya yang marah, Vijay pun berlari mengejarnya, lalu memeluknya dan berkata, "Kau jangan marah secepatnya, aku akan melamarmu." Dan akhirnya Maha pun luluh lagi. Maha pun begitu sangat mencintai Vijay. Apapun ia lakukan demi kekasihnya itu, tapi tidak dengan Vijay. Terlihat dari mukanya yang jutek, kayaknya Vijay tidak terlalu cinta dengan Maha. Namun ketika diberikan uang, barulah terlihat jika Vijay mencintainya. Suatu ketika, saat Maha sedang mengeringkan rambutnya, terlihat Vijay terdiam melihat tubuh Maha, lalu menyentuhnya. Maha pun terkejut, lalu bertanya, "Ada apa?" Ternyata si Vijay ini ngajak adu mekanik, cuy.
Keesokan harinya, Vijay pun berpapasan dengan sebuah mobil, yakni mobil Dhananjay beserta antek-anteknya. Melihat itu Vijay pun penasaran lalu mengikutinya, dan setelah beberapa saat mengikuti mereka, Dhananjay pun berhenti di suatu tempat, penasaran apa yang mereka lakukan. Secara diam-diam Vijay pun masuk ke dalamnya. Dan ternyata mereka sedang membuat obat-obatan terlarang. Namun ketika melihatnya tiba-tiba ada yang memanggil dirinya, dan ini yang terjadi. Hey! ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಬೇಕು Mengetahui Vijay telah membunuh Dhananjay, Arjun dan si paman yang bernama Cucu ini pun sangat ketakutan karena mereka tahu para antek Dhananjay takkan membiarkan Vijay begitu saja. Dan untuk keselamatannya, paman Cucu pun menyuruh Vijay untuk kabur keluar kota. Dan saat Vijay hendak pergi, Arjun pun berkata kepada sahabatnya itu untuk bawa Maha, karena dia tak bisa hidup tanpamu, dan meminta Vijay untuk menunggu di stasiun kereta api saja. Sedangkan Arjun pergi menjemput Maha. Tak lama kemudian mereka pun sampai di stasiun, namun kereta apinya sudah mulai berjalan. Yang lalu Arjun dan Maha pun mencari Vijay. Vijay! 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 Tiba-tiba Vijay pun keluar dari gerbong yang ada di depan, namun ia hanya diam saja. Lalu mengeluarkan handphone yang telah diberi oleh Maha, sedangkan Arjun berusaha menarik Maha untuk mengejar Vijay. Ternyata Vijay pun tidak ingin membawa Maha pergi, ia pun dengan tega meninggalkan kekasihnya yang begitu mencintai dirinya. Arjun pun sangat terkejut atas perbuatan sahabatnya itu. Beberapa hari kemudian, si Babji ini pun mendatangi Arjun untuk mengatakan jika mereka dalam masalah yang sangat besar, yaitu Dhananjay ternyata masih hidup. Mendengar itu Arjun pun sangat terkejut. Bahkan Dhananjay terlihat sangat marah karena ada yang telah berani melukainya. Ia pun pasti akan membalaskan dendam. Namun karena Vijay telah melarikan diri, maka yang akan diincarnya adalah Maha. Babji ini pun menawarkan sesuatu kepada Arjun, yaitu dengan memberikan pistol kepada Arjun untuk menghabisi Dhananjay. Namun Arjun menolaknya. Ia pun mengatakan, jika Dhananjay berani mendekati atau menyentuh Maha, maka aku akan menghabisinya dan aku tidak memerlukan pistol darimu. Lalu pergi dari sana. Sejak itu Arjun pun diam-diam terus mengawasi Maha karena ia khawatir sesuatu terjadi kepada kekasih sahabatnya itu. Beberapa hari kemudian di pasar terlihat Maha sedang berbelanja dan terlihat juga Dhananjay beserta para antek sedang mengincarnya. Ia pun berjalan mendekati Maha, namun ketika akan menyentuhnya, tiba-tiba ada yang menangkap tangannya, yang ternyata itu adalah Arjun. Dan ini yang terjadi, cuy. Suatu ketika terlihat ayah Maha yang sedang marah besar dan akan mengusir anak gadisnya sendiri, yang ternyata Maha ini sedang hamil anaknya Vijay. Melihat itu Mas Warkop ini pun langsung menghubungi Arjun untuk mengabarinya. Sedangkan Maha yang terus dimarahi oleh ayahnya dan disebut pembawa aib, hanya bisa terdiam menangis meratapi nasibnya karena kekasih yang ia kira akan menikahi dirinya kabur begitu saja. Sang ayah pun langsung mengusirnya di hadapan semua orang, dan tak lama kemudian Arjun pun datang. Melihat Maha yang dipermalukan oleh ayahnya, ia pun sangat marah dan mengancam si ayah dengan mengatakan, jika Anda menghinanya lagi, maka aku akan membunuhmu, lalu mengajak Maha pergi dari sana. Semenjak saat itu si Maha pun tinggal di rumah Arjun.
Ibu Arjun beserta paman cucu pun bersedih melihat keadaan Maha. Karena semua ini akibat perbuatan Vijay, keesokan harinya pamannya Chu berkata kepada si Arjun, kalau suatu saat nanti Babji beserta para Antek dan Unjay akan membalas dendam kepada Maha, lalu menyuruh Arjun untuk menjadi seorang gangster juga, agar nyawa mereka terutama Maha bisa aman, karena tidak akan ada yang berani menyakiti mereka lagi. Arjun pun harus bisa mengalahkan kekuasaan Babji yang telah menggantikan posisi adiknya yaitu Dununjay. Akhirnya Arjun pun mengikuti perkataan paman cucu. Ia pun membuat kelompok gangsternya sendiri. Lalu semua para bawahan Babji yang ada di kota satu persatu ditangkap lalu dihajarnya. Tentunya semua itu agar mereka mau bekerja sama dengan Arjun dan menjadi bawahannya. Barang-barang terlarang di pelabuhan yang biasanya bekerja pada Babji kini dikuasai oleh Arjun. Ia pun melawan Babji dan melakukan itu semua demi keselamatan Maha. Bersama paman cucu, mereka pun mulai menyelundupkan barang-barang ke seluruh lautan. Beberapa bulan kemudian Maha pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Namun sepertinya ia pun senang tak senang. Sedangkan di luar nama Arjun telah dikenal di seluruh dunia hitam cuy. Sehingga Babji ini pun memikirkan cara bagaimana cara menjatuhkan Arjun. Empat tahun kemudian, terlihat anak kecil ini menembak dengan pistol mainan, yang ternyata anak itu sedang bermain tembak-tembakan bersama Arjun, dan anak ini pun yang bernama Puja sangat bahagia, karena Arjun sangat menyayanginya dan selalu bermain dengannya. Namun tidak dengan ibunya, yaitu Maha. Ia pun selalu memarahi anaknya itu. Apa saja yang diperbuat anaknya, dia selalu memarahi Puja. Sehingga ibu Arjun pun jadi terheran. Dan tak lama kemudian Puja pun lagi asik main gelang kaki. Melihat itu Maha pun memarahinya lagi. Ibu Arjun pun berkata, biarkan saja dia kan masih anak-anak. Lalu memanggil Maha dan mengatakan, jika esok pagi mereka akan pergi ke kuil untuk mendoakan anakmu, kau pun harus ikut. Namun Maha tak menjawab apapun. Melihat itu ibu Arjun pun semakin heran. Mengapa Maha selalu marah akan semua hal dan selalu memarahi anaknya? Namun Arjun berkata, jika Maha tidak marah Buk, ia hanya sedih. Yang ternyata Maha pun mendengar perkataan Arjun. Keesokan harinya, ketika mereka akan pergi ke kuil, tiba-tiba si Maha pun keluar untuk ikut bersama mereka. Dan sesampainya di kuil, pendeta ini pun mengatakan, di mana ayah sang anak? Karena sang ayah harus menjalani ritual beserta puja. Mendengar itu, sang ini pun meminta Arjun untuk mendekat. Karena selama ini Arjunlah yang merawatnya. Ternyata karena kepedulian Arjun, Maha pun mulai jatuh hati kepadanya karena dari dulu Arjunlah yang selalu ada untuk dirinya. Bahkan bukan hanya itu saja, Arjun pun menyayangi dan mengurus Puja seperti anaknya sendiri, meskipun Puja bukanlah anaknya. Namun hal yang tak disangka-sangka terjadi. Vijay pun kembali ke kota itu dengan rasa marah. Yang ternyata sebelumnya, Babji pun datang menemui Vijay. Yang seketika membuat Vijay terkejut karena ia mengira Babji ini ingin balas dendam. Namun si Babji berkata, jika ia tidak ingin balas dendam namun ia hanya ingin bicara, yang lalu berkata bahwa Arjun telah membohongi Vijay. Ia dan pamannya sengaja menyuruhmu pergi agar mereka berdua bisa bertindak. Kau yang membunuh Danunjay, namun malah mereka yang mendapatkan hasilnya. Bahkan kekasihmu sekarang bersama Arjun dan tinggal bersamanya. Mendengar itu Vijay pun sangat marah dan karena itulah Vijay kembali untuk menghancurkan Arjun. Bahkan ketika melihat Maha bersama keluarga Arjun dan melihat anak kecil, dia mengira bahwa si Arjun telah mengkhianati dirinya dan mengambil kekasihnya. Bahkan hingga mempunyai anak. Amarah Vijay pun semakin besar tanpa mengetahui kejadian sesungguhnya. Ketika Arjun bersama pamannya sedang mengatur semua anggota mereka di sebuah pelabuhan, tiba-tiba Vijay pun menghampirinya lalu mengambil sebuah pistol dari belakang tubuhnya. Namun Arjun yang mendengar itu pun dengan cepat mengambil pistolnya dan menodongnya juga. Bega. Vijay pun tertawa melihat Arjun yang terkejut lalu mengatakan, apa kau takut? Sekarang ekspor-impor semuanya berada di tanganmu.
dan kau telah jadi penguasa kota. Jadi karena inilah kalian sengaja mengusirku. Sang paman pun berusaha untuk menjelaskan, namun Vijay tidak mau mendengarnya. Karena ia sudah termakan hasutan si Babji. Bahkan Vijay pun menuduh Arjun telah mengambil maha darinya. Namun mendengar itu Arjun pun tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya bertanya, mengapa kau tidak membawa maha waktu itu? Yang lalu dijawab, hidupku prioritas utama, dan aku tak membawanya karena dia hanya beban bagiku. Bahkan Vijay pun menghina Maha dengan mengatakan jika Maha wanita murahan. Mendengar itu Arjun pun menjadi geram. Namun Vijay malah mengatakan jika ia akan menghancurkan Arjun lalu pergi. Pitko Arjun, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದೆ. Akhirnya Vijay pun bergabung dengan kelompok Babji untuk menghancurkan Arjun. Lalu ia pun mulai bertindak bersama para anteksi Babji mengejar anak buah Arjun untuk mengambil wilayah mereka. Vijay pun mendatangi satu persatu anak buahnya Arjun dan semua wilayah pun direnggut paksa oleh Vijay. Sedangkan Arjun pun mulai kebingungan dengan itu semua. Dalam sekejap Vijay pun berhasil mencapai kejayaannya. Ia pun sekarang berkuasa di kota itu. Sedangkan di tempat lain Arjun pun dinasehati oleh sang paman. Jika Arjun harus bertindak karena Vijay semakin merajalela, lalu mengusulkan jika Arjun harus membunuh Vijay dan jangan berpikir lagi kalau dia adalah sahabatnya. Mendengar itu Arjun hanya terdiam. Dan ketika malam harinya saat Arjun sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba pamannya pun menelepon. Namun ketika diangkat ternyata yang meneleponnya bukanlah sang paman melainkan Vijay. Seketika Arjun pun sangat terkejut. Yang ternyata Vijay telah menculik sang paman. Bahkan Vijay menyuruh si Arjun untuk mencari dan menyelamatkan paman cucu sebelum dihabisi. Mendengar itu Arjun pun langsung bergegas untuk mencarinya. Setelah mencarinya semalaman, tiba-tiba si Vijay menelepon lagi untuk memberitahukan jika ia telah menculik Puja yang ia fikir anak si Arjun. Seketika Arjun pun sangat terkejut, namun ia masih saja belum memberitahukan jika Puja itu adalah anak si Vijay. Vijay pun menyuruh Arjun untuk mencari mereka, kalau tidak mereka akan dibunuh. Mendengar itu si Arjun pun sangat panik. Vijay pun langsung menghampiri paman cucu, yang lalu menyiksanya tanpa ampun. Sebari berkata, aku kembali untuk membunuh kalian, dan sebentar lagi Arjun akan datang. Namun kalian tak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Namun tiba-tiba paman cucu pun tertawa sembari mengatakan, betulkah kau akan membunuh Arjun? Apa kau fikir kau bisa melakukannya? Arjun bisa saja mematahkan lehermu seperti ranting. Lalu si paman pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya ketika dia meminta Arjun untuk membunuh si Vijay. Rupanya Arjun malah memarahi pamannya itu dan berkata, aku tidak peduli apa yang dilakukan Vijay terhadapku. Akan kuterima apapun itu sampai Vijay menyadari kesalahannya. Namun aku tidak akan menyakiti sahabatku. Yang lalu paman cucu pun memberitahukan, jika Arjun tak pernah menyentuh Maha dan Puja adalah anak Vijay, Arjun adalah sahabat sejatimu. Namun kau malah ingin membunuh Arjun, ujar si paman. Mendengar itu Vijay pun terdiam. Ia tidak menyangka kalau Puja gadis kecil itu adalah anaknya sendiri. अंत व्यक्ति साइस्tia. Kemudian Vijay pun mendatangi anak gadis kecilnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia pun mendekati anaknya dan memanggilnya. Kemudian Vijay pun langsung memeluknya. Dan setelah itu Vijay bertanya, siapa namamu? Namaku adalah Puja. Siapa nama ibumu? Yang dijawab Maha. Lalu siapa nama ayahmu? Aku tidak tahu. Ibu tidak pernah memberitahuku, dia malah memukulku. Mendengar itu Vijay pun merasa terpukul. Lalu ia pun mengatakan mau tahu siapa ayahmu. Yang lalu dikatakan adalah Arjun. Arjun. Kemudian Vijay pun menelepon Arjun untuk mengatakan jika ia akan mengantar gadis kecilmu dan aku ingin melihatmu sekali saja. Bukan seperti Vijay yang sekarang, tapi dengan sahabatmu Vijay yang dulu. Le Arjun. Nani naon. Nan mat naon sala kelo. Vijay. Lalu Arjun bergegas pergi untuk menemui sahabatnya yang sudah kembali ke jalan yang benar. Namun tiba-tiba terjadi insiden kepada Arjun, sehingga mobilnya pun menabrak tiang listrik dan ia pun pingsan. Di saat yang sama, Vijay yang dalam perjalanan untuk bertemu Arjun pun ditembak oleh antek si Babji.
Setelah menghabisi Vijay, si Babji pun memerintahkan anteknya untuk membawa Puja. Sedangkan Arjun yang sudah tersadar langsung bangun dan berlari. Namun Arjun pun terkejut melihat sahabatnya yang tergeletak tak bernyawa. Vijay! Dan tak lama kemudian, para anak buah Arjun pun datang, yang lalu mereka pun langsung mendekati Arjun dan memasukkan tubuh si Vijay ke mobil mereka lalu pergi. Di saat itu Arjun pun melihat tasnya Puja. Seketika ia menyadari kalau Puja telah dibawa oleh si Babji. Secepat mungkin ia pun langsung pergi dan datang ke sebuah pabrik. Setelah sampai di sana ia pun langsung mencari Puja. Namun tiba-tiba antek si Babji menembaki Arjun. Dan ini yang terjadi cuy. Setelah mengalahkan antek si Babji, Arjun pun kembali mencari Puja. Dan setelah mencari akhirnya Arjun menemukannya, yang seketika langsung mendekati Puja dan memeluknya. Ia pun sangat menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri cuy. Beberapa hari kemudian, di kapal mereka dengan sangat senang paman cucu pun mendatangi Arjun karena sekarang mereka jadi penguasa kota itu kembali. Namun ia mengesalkan karena Arjun membiarkan si Babji begitu saja. Arjun pun berkata, lautan ini sangat luas paman dan di dalamnya mempunyai banyak rahasia. Mendengar itu, paman cucu pun terpikir sesuatu, lalu melihat ke arah bawah laut dengan kesenangan. Dia berteriak sembari berkata, Babji, apa kau masih hidup? Yang ternyata Arjun telah menghabisinya. Keesokan harinya terlihat Arjun mendatangi Maha dan anaknya. Dan tiba-tiba Arjun berkata, maukah kau menikah denganku? Aku pasti bisa berikan cinta yang pantas kau dapatkan. Jadi maukah kau menikah denganku? Tanpa berpikir panjang, Maha pun langsung memeluk Arjun tanda setuju. Dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.